Dengan adanya pesimisme terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Fed yang semula 3 kali di tahun ini, apakah Anda lihat ini akan semakin melemahkan sektor finansial? Ya, saya rasa bisa jadi seperti itu ya, kalau melihat kondisi saat ini di mana, banyak investor yang lebih melirik, investasi safe haven seperti emas ataupun dolar. Bisa jadi akan ada outflow dari, pasar, equity yang memiliki resiko lebih tinggi dibanding, safe haven. Dan, dengan kapitalisasi yang besar dan juga bobot yang tinggi dari emiten-emiten perbankan, terutama big caps dan juga saham-saham blue chip lainnya, bisa jadi, bisa jadi dana kemudian akan mengalir keluar dan terjadi outflow karena memang, dengan kapitalisasi yang besar emiten-emiten big cap perbankan maupun blue chip tentunya akan menjadi, tujuan bagi, investor asing, baik itu ketika dia menanamkan modalnya maupun nanti ketika ada outflow. Dan saya rasa, ini tercermin dari bagaimana sektor, finansial terutama saham-saham big cap seperti, BCA, BRI, Mandiri, BNI yang memiliki bobot besar di ISG yang kemudian jatuh ketika, kemudian ada serangan Iran dan, Israel, kemudian juga ada, The Fed yang ada sinyal akan tetap hawkish di tahun 2024. Saya rasa, ini yang kemudian membuat IHSG juga ikut terpuruk. Namun, ini yang menurut saya juga ada peluang menarik bagaimana, ketika emiten ini kemudian jatuh, valuasinya akan menjadi murah dan kalau kita bandingkan dengan kinerja serta potensi di 2024 mengenai performa kinerjanya, ini akan membuat emiten-emiten ini memiliki valuasi yang relatif lebih murah, ketimbang, kita tahu di awal 2024 beberapa kali emiten, perbankan big caps itu mencatatkan all time high. Dan ini menjadi kesempatan sebenarnya bagi investor untuk, masuk ke emiten-emiten tersebut, namun dengan catatan ketika, pasar sudah kembali tenang, tentu saja dengan sentimen-sentimen yang mendukung. Dan ketika itu terjadi saya rasa emiten-emiten, finansial terutama perbankan ini malah menjadi, semakin menarik. Baik, kalau kita lihat emiten big caps perbankan ini pelemahannya semuanya di atas 1%, bahkan BBRI ini di atas 3%. Artinya ini merupakan Ya. peluang karena melihat kinerjanya perbankan big caps ini cukup menjanjikan begitu. Tapi apakah menurut Anda ini sudah di bottom harganya atau masih mungkin tergerus lagi di pekan depan? Ya, saya rasa memang, kemudian ada sedikit, kepanikan investor karena ada, serangan dan harganya jatuh cukup dalam pada hari ini, namun mungkin ini belum di dasarnya, masih ada potensi untuk penurunan lagi. Karena memang melihat secara valuasi maupun teknikal dari, emiten tersebut masih, ada ruang untuk turun. Saya rasa kalau misalnya momentumnya ingin investasi sekarang, mungkin lebih baik tunggu turun lebih dalam lagi atau, ketika sudah mencapai supportnya. Dan, memang, kemudian, wajar ya kemudian ada, kepanikan di pasar karena akhirnya, atas serangan, yang masih terjadi pagi ini, kemudian juga The Fed yang kemungkinan akan hawkish di 2024, ketidakpastian ekonomi global ini, tetap berlanjut di tahun 2024 dan mungkin saja, ini yang kemudian menyebabkan pasar equity sebagai pasar yang beresiko ini menjadi kurang menarik bagi investor dan, arahnya ke, investasi instrumen safe haven seperti emas maupun dolar. Baik, masih terkait dengan serangan balasan Israel ke Iran, kita tahu sektor komoditas ini terdampak cukup signifikan begitu, bahkan harga minyak ini juga sudah melambung. Apakah Anda lihat ada peluang bagi sektor komoditas di dalam negeri untuk kita perhatikan di pekan depan? Ya, ada peluang saya rasa terutama di minyak dan emas ya, dari minyak sendiri harga kembali ke sempat, kembali ke $90 per barel, yang kemarin sempat turun ke level 80-an ini tentu saja, akan berpengaruh terhadap harga emiten minyak. Dan juga, terutama emas kalau kita lihat harga emas, emiten, produsen emas maupun, yang menjual emas, eee, ketika emas beberapa bulan terakhir ini kemudian mencatatkan rekor, berkali-kali, ini harga emitennya juga terungkit. Saya rasa ini yang kemudian bisa menjadi, kita lirik ya, menarik karena, pertama dari segi pendapatan tentunya, eee, ada ekspektasi bahwa pendapatannya akan bertumbuh, begitu juga dengan laba, kemudian juga
memang kalau kita lihat korelasi kenaikan harga emas ini sangat berkorelasi positif terhadap pergerakan harga emiten emas, sehingga ada potensi ketika harga emas dunia itu mencatatkan rekor, emiten emas pun akan mengikuti. Dan kalau kita lihat analisis saat ini memang harga emas berpotensi bahkan bisa mencapai ke 2.700 sampai 3.000 US dollar per troy ounce. Artinya masih ada ruang cukup lebar untuk emiten-emiten harga emiten emas ini kemudian akan terungkit lebih jauh atau mungkin akan menguat lebih banyak lagi, dan saya rasa ini yang membuat emiten sektor emas ini akan lebih menarik seperti itu. Baik, Robertus tadi Anda sampaikan capital outflow ini masih mungkin akan terjadi di pekan depan. Lalu bagaimana dengan pergerakan kurs rupiah kita di mana kita tahu sekarang saja sudah di 16.200-an, ada potensi apakah rupiah ini bisa menyentuh 16.500 di pekan depan? Ya, saya rasa mungkin kita akan melihat rupiah masih di area 16.100 sampai 16.200. Mungkin kalau misalnya melemah lebih jauh di 16.300, karena dengan posisi rupiah kayak gini tentu saja akan ada intervensi dari Bank Indonesia, dan ini juga sudah keluar statementnya bahwa memang BI kemudian ada intervensi ke rupiah untuk menjaga rupiah tetap stabil. Artinya ada upaya supaya rupiah dijaga tidak akan melemah lebih jauh lagi. Saya rasa mungkin rupiah di pekan depan mungkin bisa bergerak di area 16.100 atau 16.200 sampai 16.300.